Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bersilaturahim ke Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cinere, yakni yang terhormat yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Toha Gofar MA. Pada kesempatan kali ini kami hadir di sini untuk sama-sama meminta kepada beliau untuk memberikan sedikit nasihat kepada kami semuanya, yang rata-rata kami adalah tolabah, yang mudah-mudahan dengan banyak nasihat dari ulama-ulama kami terus termotivasi untuk senantiasa nuntut ilmu, ngaji, untuk mengembangkan diri kita sebagai bekal di hari depan. Selanjutnya kami minta dengan segala hormat kepada Kiai Toha Gofar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Ustaz Shadiq yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Shadiq yang saya hormati dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pesan kepada khususnya para generasi muda, penerus para ulama, warasatul anbiya, untuk senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nilai takwa itu sangat penting, baik untuk kepentingan kesuksesan kita di dunia maupun kesuksesan kita di akhirat. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan bahkan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan kemudahan dalam semua urusannya. Allah akan berikan pahala yang agung dari sisinya, dan bahkan akan dihapuskan semua kejelekan-kejelekannya. Begitulah prinsipnya orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan berbagai macam janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai ke 5. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ada lagi ayat berikutnya Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bahkan Allah katakan lagi wa may yattaqillaha kafir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Karena itulah maka ketakwaan ini harus dijadikan sebagai sesuatu
bekal yang sangat penting yang harus dipegang teguh oleh generasi muda khususnya. Kenapa zaman sekarang ini kita tidak tahu banyak orang yang masih sehat bugar, kadang-kadang mereka dipanggil oleh Allah. Tapi ada juga orang yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi Allah berikan kesempatan dia hidup. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh ulama, alaika bitaqwallah fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di saat gelapnya waktu malam, ketika itu apakah kalian pasti akan bisa hidup sampai di pagi hari. Kita tidak tahu. Kadang-kadang orang di malam hari masih sehat, segar bugar, pagi hari dia mati. Karena itulah maka dipesankan di situ agar supaya kita tetap berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Wa kam min salimin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asya hinam minad dahri. Betapa banyak orang yang segar bugar, ya, dia tiba-tiba mati tanpa ada sebab yang berarti. Apalagi seperti sekarang ini, tiba-tiba orang terkena sakit, kena COVID-19 misalnya. Tidak tahu, tidak disangka, tidak dinyana, orang tiba-tiba dia mati tanpa sebab yang berarti. Tapi sebaliknya, tadi wa kam min saqimin asya hina minad dahri, betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tapi dia masih tetap hidup sampai hari ini. Ada seorang artis yang dia dalam sakitnya koma selama 6 bulan. Waktu itu ya, kita pernah menyaksikan ada artis terkenal, dia sakit sampai 6 bulan dalam keadaan koma, nggak mati-mati. Tapi ada orang habis main bola tiba-tiba mati. Nah inilah, maka tadi pesankan alaika bitaqwa. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah. Wa kam min fatay yumsi wa yusbihu lahiyan. Betapa banyak pemuda yang di sore dan di pagi hari dia hidup leha-leha, enak-enakan. Dia tidak sadar wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal dia telah disiapkan kain kafan yang akan membungkus dirinya ketika dia mati. Dia tahu. Sekarang banyak pemuda yang kerjanya nongkrong-nongkrong. Dari sore sampai pagi. Dari pagi sampai siang dia tidur. Dia enak-enakan, dia tidak mempersiapkan diri. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya telah disiapkan untuk dirinya kain kafannya. Sudah disiapkan. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan sungguh telah disiapkan, telah ditenun kain kafannya sementara dia tidak menyadari. Itulah maka pesan saya, hendaklah para pemuda, ya, para generasi penerus bangsa ini khususnya generasi ulama ini memperdalam ilmunya, jangan sampai tersesat dan jangan sampai menyesatkan orang lain. Karena ilmu itu dicabut oleh Allah, bukan dicabut dari hamba itu begitu saja. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ya, bahwa ilmu itu dicabut dari matinya para ulama. Ya. Kata Rasul, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minal ibad, walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan
fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekonyong-konyong mencabut begitu saja. Ya. Nggak langsung dicabut orang ilmunya, tidak. Tetapi Allah mencabut walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan dicabutnya nyawa para ulama, artinya kematian para ulama. Sehingga tidak ditemukan seorang alim di situ. Hatta idza lam yabqa alim. Enggak ada orang alim. Akhirnya bagaimana? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan pemimpin seorang yang bodoh. Ya. Lalu fasu'ilu, ketika dia ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Ya. Maka fadallu, dia tersesat, wa adallu, dan dia menyesatkan. Karena itulah maka harapan saya, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya, terutama para ustadz muda-muda seperti Ustaz Shadiq ini, hendaklah tetap mendalami ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama dari ilmu Rasulullah SAW, terutama yang ada dalam kitab suci Al-Quran Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu pesan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ini. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih nasihat yang luar biasa kepada kami semuanya. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan dan juga kami minta doanya agar senantiasa istiqomah dan juga diberikan kekuatan untuk senantiasa berjuang sama-sama untuk menghidupkan nasihat atau ajaran-ajaran daripada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.